Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ferdiansyah, NPM 052. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan budaya. Apakah berbeda budaya dengan kultur? Mungkin dari beberapa orang berpersepsi kalau budaya itu beda dengan kultur. Padahal budaya dan kultur itu sama. Cuma yang membedakan adalah bahasanya saja. Kultur adalah bahasa Inggris dari budaya. Pengertian budaya menurut KBBI adalah pikiran atau akal budi dan adat istiadat. Pengertian budaya menurut buku Griffin adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat, kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pengertian budaya menurut Ball adalah gabungan kepercayaan peraturan, teknik lembaga, dan artefak yang menggambarkan karakteristik populasi manusia. Apakah dalam suatu negara hanya terdapat satu kultur? Jawabannya adalah tidak. Kultur itu mempunyai subkultur juga. Subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku atau kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Selanjutnya yaitu asal-usul kultur. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi asal-usul kultur itu sendiri. Yang pertama yaitu dari segi geografis. Geografis yang dilihat di sini adalah alamnya. Suatu negara tersebut memiliki iklim, permukaan bumi, dan lain-lain. Dan itu berpengaruh pada bisnis yang kita bangun di suatu negara. Contohnya di negara Eropa memiliki musim dingin. Jadi kultur atau budaya di sana adalah selalu memakai jaket yang tebal untuk menghangatkan diri. Meskipun di dalam rumah, orang-orang di sana pun pasti masih memakai jaket. Yang kedua yaitu di Afrika. Kan di Afrika kan memiliki cuaca yang cukup panas sehingga ketersediaan air di sana itu cukup terbatas. Jadi di sana itu mempunyai kultur yaitu secara mengambil air berkilo-kilometer berjalan kaki. Jadi di sana itu mau nggak mau kita harus berjalan kaki untuk mengambil air tersebut. Karena air adalah sumber kehidupan manusia. Yang kedua yaitu faktor teknologi dan ekonomi politik. Nah, teknologi zaman sekarang sudah semakin canggih. Salah satunya contohnya adalah handphone. Di dalam handphone sekarang sudah sangat lengkap. Kita bisa berjalan lewat handphone, kita bisa bersosialisasi, kita bisa melihat TV dan berita-berita yang sedang trending, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menimbulkan kultur atau budaya baru, yaitu kita selalu bergantung kepada handphone, dan kita selalu bermain HP dalam kondisi apapun. Yang selanjutnya yaitu ekonomi dan politik. Contohnya yaitu pada kepemerintahan Donald Trump, yaitu yang mengesahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, itu memunculkan beberapa polemik lah dari negara-negara luar. Nah, itu membentuk kultur baru, yaitu negara-negara yang mendukung Yerusalem sebagai Palestina itu akan memboikot produk dari Israel. Dengan peristiwa ekonomi politik tersebut, muncullah kultur baru itu. Yang selanjutnya yaitu dari segi institusi nasional. Saya ambil contoh di Korea. Nah, di Korea ini kan memiliki fashion dan style rambut yang hampir sama dalam suatu negara itu. Jadi, kalau fashionnya itu di sana biasanya kalau memakai baju itu dimasukkan ke celana. Nah, untuk style rambutnya sendiri itu biasanya memakai potongan koma hair dan jatuh ke bawah. Nah, itu menjadi kultur baru di sana. Dan kultur yang ada di Korea itu sudah menyebar luas di Indonesia. Jadi banyak remaja yang mencontoh kultur dari orang-orang Korea tersebut. Selanjutnya yaitu dari segi agama. Di Indonesia
mempunyai budaya atau kultur yaitu memakai sarung ketika beribadah. Namun berbeda di negara Arab, Mesir, atau negara Timur Tengah lainnya. Sarung itu biasanya digunakan untuk tidur. Nah, itu kan bertolak belakang dengan kultur kita di Indonesia. Selanjutnya yaitu pada saat Idul Adha. Pada saat Idul Adha kan di negara Arab kan biasanya menyembelih onta dan kambing. Nah, di Indonesia sendiri itu kan biasanya menyembelih sapi dan kambing. Nah, maksud saya yang di negara Arab itu menyembelih onta dan domba. Nah, faktor selanjutnya yaitu teman sebaya. Faktor teman sebaya ini juga mempengaruhi budaya atau kultur. Misalnya kita mempunyai teman yang memiliki sifat sopan santun yang baik. Jadi kalau kita ber, bergaul dengan teman kita yang memiliki sopan santun tersebut, otomatis secara tidak langsung kita mengikuti kultur dari teman kita itu, yaitu sopan santun. Yang terakhir yaitu dalam segi sejarah. Pada saat penjajahan Belanda, itu ada kultur di mana kalau kita membangun usaha harus memberikan upeti. Nah, upeti itu kalau pada zaman sekarang yaitu amplop lah, tips untuk orang-orang yang berpihak memberikan izin kepada kita untuk berusaha berdagang. Jadi kalau zaman sekarang itu istilahnya sogok menyogok lah. Nah, kultur dalam pada zaman dahulu itu masih terbawa sampai sekarang. Masih banyak orang-orang di sini kalau membangun usaha itu masih sogok menyogok. Selanjutnya yaitu kultur versus fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang kita tahu ada 4 yaitu POAC yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Maksudnya kultur versus fungsi manajemen itu adalah kultur ini berpengaruh dengan penerapan seperti pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan keuangannya. Dalam segi pemasaran, bagaimana sih kita cara memasarkan suatu produk agar produk itu laku? Saya ambil contoh di negara kita, pemasarannya itu atau iklannya itu biasanya diisi orang-orang yang terkenal saja atau public figure atau orang-orang yang lagi viral. Jadi orang-orang tersebutlah yang mengisi iklan tersebut agar menarik konsumen. Nah, namun berbeda di negara Thailand. Di negara Thailand ini menggunakan promosi dengan pendekatan emosional. Pendekatan emosional ini menggunakan perasaan lah. Kayak iklannya itu di sana ada yang sedih, ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa, ada yang senang, kayak gitu-gitu. Jadi sangat berbeda sekali dengan kultur iklan di negara kita. Sedangkan dalam segi sumber daya manusia, kultur pun berpengaruh. Saya ambil contoh di negara Cina. Banyaknya sumber daya manusia yang ada di sana dan sumber daya manusia di sana berkualitas, itu mempunyai kultur tersendiri bagi orang-orang di sana. Mengapa orang-orang di sana itu SDM-nya berkualitas? Karena kultur orang-orang di sana itu yaitu orangnya bekerja keras, memiliki etos kerja yang tinggi, tidak pernah malu, dan pantang menyerah. Dengan begitu, orang-orang Cina pun banyak yang sukses. Dengan begitu, Cina bisa menjadi negara superpower yang menyaingi Amerika itu sendiri. Nah, dalam segi produksi dan keuangan, saya ambil contoh juga dari negara Cina. Nah, di negara Cina kan orang-orangnya kan pandai sih menurut setauku ya. Itu orang Cina itu pandai untuk memanajemen uang. Oleh karena itu, saking bisanya memanajemen uang, itu orang Cina dikatakan orang yang pelit lah kalau di negara Indonesia. Karena apa? Karena dia itu tidak pernah membuang-buang uang kalau tidak perlu. Jadi orang Cina itu bisa membagi uangnya, memanajemen uangnya itu secara rata. Mana yang bisnis, mana yang untuk pribadi. Itulah hebatnya orang-orang Cina.
Selanjutnya yaitu pengetahuan kultur. Nah, pengetahuan kultur ini ada dua, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Nah, pengetahuan faktual ini dilihat dari faktanya, atau lebih gampangnya yaitu dilihat dari luarnya saja. Jadi kayak warnanya, seleranya, sifatnya, dan lain-lain. Namun kalau pengetahuan interpretatif ini sendiri, itu lebih mendalam lagi. Bagaimana sih di dalamnya itu seperti apa, dan lebih menghargai, kayak gitu. Contohnya, pengetahuan kultur, pengetahuan faktualnya yaitu di negara di 98% penduduk Meksiko beragama Katolik. Nah, itu pengetahuan faktualnya saja. Dilihat dari luarnya saja, dilihat dari faktanya saja. Kalau pengetahuan interpretatif, itu kita memahami di dalamnya. Bagaimana sih Katolik di Meksiko itu, apa bedanya sih Katolik Meksiko dengan Katolik-Katolik di negara lain? Nah, itu adalah contoh pengetahuan interpretatif. Selanjutnya yaitu pengetahuan kultur di negara Arab. Misalnya kan di negara Arab kita tahu negara Arab adalah negara Muslim. Jadi orang-orang perempuannya di sana akan menggunakan jilbab. Nah, namun kalau kita hanya menggunakan pengetahuan faktualnya saja, kita sebagai bisnismen kita pun tidak bisa melihat apa sih jilbab yang laku di sana. Apakah semua jilbab itu laku yang dijual di sana? Jawabannya adalah tidak. Karena di Arab Saudi itu biasanya menggunakan jilbab yang ada cadarnya seperti gambar di kanan ini, yang pakai warna hitam itu. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu jilbab tiga ini masih laku di Indonesia itu. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui pengetahuan faktual dan interpretatif situ sendiri. Yang kedua, selanjutnya yaitu bahasa nonverbal. Yang pertama yaitu isyarat tubuhnya, mengangkat ibu jari. Nah, mengangkat ibu jari ini kalau di negara kita itu berarti positif lah. Mantap, siap, oke, dan lain-lain. Sama seperti Amerika dan Eropa itu sendiri, itu kayak Indonesia sama. Tapi kalau Italia dan Yunani mengangkat ibu jari itu berarti kalau kita menghina atau lebih gampangnya itu kayak mengangkat jari tengah. Jadi kalau di sana itu mengangkat ibu jari sama dengan mengangkat jari tengah. Jadi seakan-akan itu kayak kita menghina orang-orang sana kayak gitu. Yang kedua yaitu lingkaran ibu jari. Nah, lingkaran ibu jari ini kalau di Indonesia itu berarti oke, siap, kayak gitu. Namun berbeda dengan di negara Prancis dan Belgia. Nah, Prancis di Belgia ini kalau kita menggunakan lingkaran ibu jari itu berarti kita sebagai manusia itu tidak tahu apa-apa. Kita dianggap rendah oleh masyarakat sekitar sana dan kita itu dianggap remeh atau kita secara kasarannya itu dianggap sampah lah dari mereka. Nah, untuk negara Turki dan Yunani, lingkaran ibu jari itu berarti kita mengajak berhubungan intim. Itulah kita sebabnya harus belajar dengan kultur yang ada di berbagai negara agar kita tidak salah melakukan apa-apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak terkesan tidak menghina atau melakukan pengejakan-pengejakan yang lain. Kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu layout toko. Nah, layout toko ini di Jepang biasanya yang di depan itu adalah barang-barang yang mewah atau premium atau yang mahal-mahal lah. Sedangkan barang-barang yang murah atau yang promosi itu ada di belakang. Atau kalau toko yang memiliki lantai dua itu biasanya ada di lantai dua. Nah, itu berbeda sekali dengan kultur yang ada di Indonesia. Contohnya di Indonesia di Indomaret. Di Indomaret kan biasanya kan promosi itu barang-barang promosi itu kan ada di depan.
sedangkan barang-barang yang mahal itu ada di belakang. Jadi itu sangat berbeda sekali kalau dengan Jepang. Oh iya, kelewatan. Tadi saya belum menjelaskan tentang membungkuk ya. Membungkuk itu kita udah tidak asing lagi. Sikap membungkuk itu sudah diterapkan di negara Jepang atau ciri khasnya orang-orang Jepang lah. Membungkuk itu berarti kita menghormati dan menghargai dan lebih sopan aja lah kayak gitu. Selanjutnya budaya kerja dan tata krama di negara Jepang. Ini tentunya di negara Jepang ya, teman-teman. Nah, turnover ini adalah cara pengalaman kerja lah atau keluar masuknya orang bekerja. Jadi kalau di sana itu keluar masuk bekerja itu dianggap buruk karena orang-orang yang melakukan keluar masuk pekerjaan itu dianggap orang itu tidak berkompeten, mempunyai tak sifat buruk sehingga dipecat. Nah, stigma-stigma itulah yang di Jepang kalau kita keluar masuk pekerjaan. Berbeda sekali dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri hal tersebut wajar, malah disarankan karena semakin banyak pengalaman, semakin banyak juga perusahaan yang akan menerima kita sebagai karyawannya. Kayak gitu. Istirahat yang kedua yaitu istirahat kerjanya. Di Jepang istirahat kerjanya itu ada 3 kali, yaitu pagi, siang, malam. Berbeda dengan Indonesia, yaitu istirahatnya cuma sekali. Nah, itu pun 1 jam sampai 2 jam. Nah, kalau Jepang itu 3 kali, tapi istirahatnya itu 15 menit. Karena apa 3 kali? Karena menurut penelitian di daerah sana, istirahat yang paling tepat itu adalah seperti itu. Nah, untuk jam kerjanya sendiri, itu hampir sama lah. 8 jam, 8,5 jam, sampai 9 jaman. Sama juga di Indonesia, jamnya seperti itu kalau bekerja. Nah, namun, eh, biasanya kalau orang Jepang itu bekerja, tetapi ada beberapa kerjaan yang belum selesai, itu biasanya orang-orang Jepang itu memiliki sifat kayak tanggung lah. Ini belum selesai, aku kerjain meskipun jamnya udah lewat, itu pun tetap dilakukan. Itulah positifnya orang-orang Jepang, yaitu memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu tata kramanya. Tata krama di sana, tata krama yang pertama cara makan. Nah, cara makan di sana kan memakai sumpit, berbeda dengan kita memakai sendok. Dan selanjutnya yaitu kalau kita melakukan sesuatu apapun, itu menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, hal-hal tersebut itu udah hal yang wajib yang dilakukan di sana. Yang ketiga yaitu tempat umum. Nah, tempat umum di sana itu harus sopan, tidak boleh rame-rame kayak gitu. Berbeda dengan kita, di tempat umum kita bisa bebas, namun harus sesuai dengan normanya lah. Yang keempat yaitu media. Nah, media ini sendiri saya ambil contoh kalau ada film luar, nah itu film luarnya itu nggak pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, tetapi pakai bahasa Jepangnya itu sendiri. Jadi pakai dubbing itu. Semua media dari luar itu pakai dubbing semua kalau di Jepang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Namun pesan saya dari pesan saya dari saya yaitu mungkin teman-teman kalau membuka bisnis harus mengetahui lah budaya di negara tersebut. Jadi kita tidak langsung membangun tanpa mengetahui budaya apapun. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui budaya dari orang luar. Nah, semoga kita bisa membangun bisnis di luar dan sukses juga. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.